Kita masuk ke era Orde Baru. Ada aktivis yang pertama yakni Emil Salim. Dari aktivis dan akademisi ke Menteri Lingkungan Hidup pertama Republik Indonesia. Emil Salim lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada 8 Juni 1930. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, kritis, dan memiliki kepekaan sosial tinggi. Ketertarikannya pada ekonomi dan kebijakan publik membawanya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, FEUI, tempat ia kemudian tumbuh sebagai aktivis mahasiswa dan pemikir muda. Di masa kuliah, Emil Salim aktif berdiskusi dan menulis tentang arah pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Ia termasuk dalam generasi intelektual muda yang melihat banyak kemerdekaan politik harus diikuti dengan kemerdekaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Semangat itu membuatnya dikenal sebagai aktivis akademis, bukan hanya berpikir di ruang kuliah, tapi juga berani menyuarakan ide-ide perubahan di ruang publik. Setelah lulus, Emil Salim melanjutkan studi ke University of California, Berkeley, Amerika Serikat, dan menjadi bagian dari kelompok ekonom yang kelak dikenal sebagai Mafia Berkeley. Sekembalinya ke Indonesia, ia bergabung sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi UI, serta ikut menyusun berbagai kebijakan ekonomi nasional di awal masa Orde Baru. Kiprah Emil Salim masuk ke pemerintahan. Pada akhir 1960-an, Emil Salim mulai aktif membantu pemerintah dalam merancang arah pembangunan ekonomi nasional. Kemampuannya yang tajam dalam analisis ekonomi membuatnya dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk duduk di kabinet. Ia sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Bappenas pada tahun 1967 hingga 1971, Menteri Aparatur Negara pada 1971 hingga 1973, kemudian Menteri Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata pada tahun 1973 hingga 1978, lalu menjadi Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tahun 1978 hingga 1983. Lalu Menteri Kependudukan dan Lingkungan pada tahun 1983 hingga 1993. Namun di balik posisinya di bidang ekonomi dan birokrasi, Emil Salim mulai menunjukkan kepedulian besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini yang pada masa itu masih jarang diperhatikan. Emil Salim menjadi Menteri Lingkungan Hidup pertama Republik Indonesia pada tahun 1978 hingga 1993. Tahun 1978, Soeharto menunjuk Emil Salim sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, jabatan baru yang menandai lahirnya Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia. Dengan posisi ini, Emil Salim menjadi Menteri Lingkungan Hidup pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Sebagai pionir, ia menghadapi tantangan besar. Bagaimana menjaga kelestarian alam di tengah laju pembangunan ekonomi? Emil Salim memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan, sustainability development, jauh sebelum sistem itu populer secara global. Ia mendorong agar setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis bagi generasi mendatang. Kepemimpinannya yang visioner menjadikan Emil Salim dikenal sebagai Bapak Lingkungan Hidup Indonesia. Ia meletakkan dasar kebijakan konservasi, penataan ruang, dan kesadaran ekologis yang hingga kini menjadi fondasi kebijakan lingkungan nasional. Setelah tidak lagi menjabat di kabinet, Emil Salim tetap aktif sebagai akademisi, penasihat kebijakan, dan tokoh lingkungan. Ia sering berbicara di forum nasional dan internasional tentang pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian alam. Lanjut kita membahas aktivis kedua di era ini adalah Akbar Tanjung, dari aktivis HMI ke Ketua DPR RI. Akbar Tanjung lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada 14 Agustus 1945, tepat di tahun Indonesia Merdeka. Sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, ia aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, terutama di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Di tengah situasi politik Indonesia yang penuh gejolak pada akhir 1960-an, Akbar tampil sebagai aktivis yang vokal dan cerdas. Ia menjadi bagian dari gerakan mahasiswa tahun 1966 dan menuntut perubahan pemerintahan dari reformasi total terhadap kebijakan ekonomi politik era Soekarno. Tahun 1971, Akbar Tanjung terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI tahun 1971 hingga 1974. Di bawah kepemimpinannya, HMI memperkuat perannya sebagai organisasi kader intelektual Islam yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan dan modernitas. Dari sinilah Akbar dikenal sebagai aktivis politik muda yang berpikir rasional, komunikatif, dan strategis. Lalu Akbar Tanjung masuk ke dunia politik dan pemerintahan. Akbar Tanjung mulai masuk ke ranah politik nasional dengan bergabung dengan Partai Golongan Karya atau Golkar.
sebagai kendaraan politik utama Orde Baru. Kemampuannya dalam organisasi dan komunikasi politik membuatnya cepat menanjak. Pada tahun 1988 hingga 1993, Akbar dipercaya menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga di bawah Presiden Soeharto. Sebagai mantan aktivis, Akbar memahami pentingnya menyalurkan energi pemuda ke arah pembangunan bangsa. Ia dikenal dekat dengan berbagai organisasi kepemudaan dan berupaya menjembatani antara dunia aktivis dan pemerintah. Lalu peran Akbar Tanjung di era reformasi. Pasca tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, Akbar Tanjung menjadi salah satu tokoh Partai Golkar yang tetap bertahan di era tengah badai politik. Di masa transisi demokrasi, ia memainkan peran strategis dalam mengarahkan Golkar pada beradaptasi dengan sistem politik baru yang lebih terbuka. Pada tahun 1999, Akbar Tanjung terpilih sebagai Ketua DPR RI, posisi puncak legislatif yang menjadikannya salah satu figur penting dalam masa awal reformasi. Sebagai Ketua DPR tahun 1999 hingga 2004, Akbar berperan dalam mengawasi proses demokratisasi, membangun hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta menjaga stabilitas politik di masa yang penuh dinamika. Akbar Tanjung dikenal sebagai politisi yang berakar kuat di dunia pergerakan mahasiswa, namun mampu beradaptasi dalam birokrasi dan politik praktis. Dari aktivis HMI menjadi menteri hingga akhirnya memimpin lembaga tertinggi legislatif, perjalanannya mencerminkan transformasi seorang kader idealis menjadi negarawan. Lanjut di era ini ada aktivis Mar'iye Muhammad, dari aktivis sosial ke Mr. Clean Kabinet Soeharto. Mar'iye Muhammad lahir di Surabaya pada 3 April 1939. Sejak muda ia dikenal sebagai sosok sederhana, disiplin, dan sangat peduli pada masalah sosial. Latar belakang pendidikannya di bidang ekonomi membentuknya menjadi pribadi yang rasional, tapi ia selalu menempatkan moral dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam bekerja. Sebelum masuk ke pemerintahan, Mar'iye aktif di berbagai kegiatan sosial seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada transparansi publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih. Ia termasuk di antara generasi teknokrat yang percaya bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral pejabat negara. Melalui aktivitasnya, Mar'iye sering menyoroti pentingnya integritas dalam pelayanan publik, hal yang masih langka di masa ketika korupsi sudah dianggap sebagai kebiasaan birokrasi. Mar'iye masuk ke pemerintahan dan reformasi pajak. Karirnya di pemerintahan dimulai dari dunia perpajakan. Ia meniti dari bawah hingga akhirnya dipercaya menjadi Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan pada tahun 1988 hingga 1993. Di posisi itu, Mar'iye dikenal tegas dan bersih. Ia melakukan reformasi besar-besaran untuk memperbaiki sistem pajak yang selama ini rawan manipulasi. Integritasnya yang tinggi dan keberaniannya menolak intervensi politik membuat namanya menonjol di antara pejabat lain. Reputasi inilah yang kemudian membuat Presiden Soeharto mempercayainya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1993. Mar'iye menjadi Menteri Keuangan dari tahun 1993 hingga 1998 dan dijuluki sebagai Mr. Clean di Kabinet Soeharto. Sebagai Menteri Keuangan, Mar'iye Muhammad bekerja di lingkungan politik yang syarat kepentingan. Namun, di tengah sistem yang penuh praktik KKN, ia berdiri tegak dengan reputasi bersih. Gaya kepemimpinannya sederhana dan lugas, datang ke kantor tanpa pengawalan berlebihan, menolak fasilitas mewah dan tidak segan menegur pejabat yang tidak disiplin. Sikapnya ini membuat ia dijuluki Mr. Clean, simbol pejabat jujur di era yang penuh kompromi moral. Ia memperjuangkan disiplin fiskal, transparansi anggaran, dan efisiensi birokrasi serta menolak keras segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa uang negara adalah uang rakyat, bukan milik pejabat. Meski seringkali berseberangan dengan kebijakan politik di lingkaran Soeharto, Mar'iye tetap dihormati karena jujurnya yang tak tergoyahkan. Bagi banyak orang, ia adalah contoh nyata bahwa integritas bisa bertahan bahkan di tengah sistem yang korup. Setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 1998, Mar'iye tidak mengejar jabatan politik. Ia kembali ke dunia sosial dan kemanusiaan, memimpin Palang Merah Indonesia atau PMI, dan aktif dalam berbagai gerakan sosial. Ia terus menyuarakan pentingnya etika, transparansi, dan tanggung jawab publik bagi siapapun yang memegang kekuasaan.